Indonesia, negeri dengan kekayaan alam dan budaya yang tak ternilai, sedang menapaki jalan menuju tahun keemasan tahun 2045. Saat itu Indonesia genap berumur 100 tahun. Dan pada saat itu juga kita akan berpadu dengan bonus demografi dengan rasio prediksi sekitaran 70% penduduk usia produktif. Tapi the big question adalah apakah kita sudah siap untuk menerima fenomena itu? Pendidikan dasar dan menengah adalah fondasi untuk menjawabnya. Inilah harapanku. Sekolah yang tak hanya mengajar, tetapi membentuk generasi kompeten, berkarakter, dan siap memimpin perubahan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan tren menaik sepanjang 1 dekade terakhir. Meskipun memiliki gelar akademik, lulusan sarjana sering menghadapi kesulitan memasuki dunia kerja. Maksudnya gini lah, saya tidak dalam bisnis untuk mendikte Indonesia harus liberal atau marxis atau segala macam. Inkompetensi membunuh lebih banyak orang daripada kejahatan sekalipun. Sudah belasan tahun, Nurbaya, ibu 2 anak asal desa Lamba-Lamba, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, menggeluti profesi sebagai guru honorer di salah satu sekolah dasar pedalaman di daerah ini. Dengan sepeda motor, Nurbaya harus berangkat lebih pagi lantaran jarak dari tempat tinggalnya. Operasional sekolah atau POS. Dalam penggeledahan ini disita dokumen dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari kasus tindak pidana korupsi penyelewengan dana POS sebesar 17 miliar rupiah lebih dalam tahun ajaran 2017. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Namun, masih banyak pahlawan tanpa tanda jasa ini yang hidup di bawah garis sejahtera. Gaji yang tak sepadan, ditambah beban kurikulum yang terus berubah, serta minimnya dukungan, menghambat mereka untuk memberikan yang terbaik bagi calon putra-putri bangsa. Membayangkan saja betapa indahnya jika setiap guru memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan yang rutin, pendapatan yang layak, dan dihormati. Seperti di negara maju lainnya, tak mustahil jikalau kualitas pembelajaran akan jauh lebih melesat. Tentu, dengan arah dan tujuan yang jelas, guru perlu diperhatikan nasib dan keberlanjutannya. Dan guru adalah arsitek peradaban. Mereka yang mengukir berbagai formula kesuksesan di papan kapur yang otentik. Berharap bahwa setiap muridnya mampu survive dengan kompetensi yang telah diperbekali. Mereka disebut calon guru, tapi apakah benar kita membentuk mereka untuk siap menghadapi realita? Di kampus pendidikan guru, kurikulum terlalu gemuk dengan teori, tapi kurus praktik. Magang hanya sekedar formalitas, bukan jelajah empati. Padahal menjadi guru bukan soal menghafal metode pedagogis, tapi tentang belajar membaca gemetar suara siswa yang malu bertanya. Seleksi bukan hanya soal akademik saja, tapi juga jiwa kependidikan itu sendiri. Seberapa besar tekad mereka memeluk ketidakpastian, seberapa dalam mereka percaya bahwa setiap anak adalah berlian yang belum tergores. Dulu, guru adalah pawangnya ilmu, disambut dengan sungkem, dihormati bak pemuka agama. Kini di era kapitalisme pendidikan, guru sering dianggap
sebagai pelayan yang harus tunduk pada tuntutan orang tua dan target kurikulum. Ada yang dipaksa menaikkan nilai demi akreditas sekolah, atau bahkan mirisnya diancam saat memberi hukuman yang mendidik bagi siswa. Kewibawaan guru perlahan sirna di era peralihan yang serba digitalisasi. Perlu diingat bahwa guru bukan mesin pencetak ijazah. Mereka adalah penjaga moral, pengukir karakter, pengantar anak-anak dari gelapnya kebodohan menuju cahaya kompetensi. Untuk memulihkan kehormatan ini, kita perlu revolusi mental, menganggap hormatilah guru seperti kita menghormati dokter yang berupaya mengobati pasien. Hormati guru seperti kita menghormati damkar yang selalu siaga memadamkan api. Dan hormati guru seperti kita menghormati orang tua. Dan beri mereka kursi di meja kebijakan pendidikan. Dukung otoritas mereka dalam menilai karakter siswa dan hentikan mentalitas customer is king di sekolah. Next, perihal lembaga pendidikan, salah satunya lingkup sekolah. Sekolah harus menjadi benteng integritas dari praktik korupsi, nepotisme, dan joki akademik yang merusak masa depan peserta didik. Sekolah yang independen dipimpin oleh orang-orang kompeten melalui meritokrasi yang jelas. Dana pendidikan diawasi ketat, proses PPDB transparan, dan setiap pelanggaran berani disidak tegas. Hanya dengan ini, sekolah bisa menjadi ruang intelektual untuk menumbuhkan ilmu pengetahuan yang berkejujuran dan berkeadilan. Contohnya di Depok, kasus 51 calon siswa tega memalsukan sertifikat hanya untuk duduk di bangku sekolah favorit. Di daerah lain, dana bos menguap sebelum sampai ke tangan siswa. Ini bukan persoalan pelanggaran, tapi ini pengkhianatan terhadap masa depan masing-masing anak yang tidak bersalah. KKN dalam pendidikan adalah racun yang membunuh perlahan tapi pasti, merusak kepercayaan, mengubur mimpi mereka yang tak berdaya, dan mengubah sekolah yang semula pabrik ilmu menjadi pasar gelap. Tapi kita punya senjata, yakni transparansi sistemik. Bayangkan platform digital yang mencatat setiap rupiah dana pendidikan dapat diakses publik, diawasi oleh orang tua siswa, bahkan peserta didik. Bayangkan proses PPDB yang seluruh tahapannya ditayangkan langsung, seperti pertandingan sepak bola. Entah gol maupun kebobolan, itu menjadi pembelajaran dan pertunjukan yang menginterpretasikan bahwa pendidikan bukan tempat untuk bermain-main. Tak ada lagi ruang gelap untuk transaksi kotor yang aromanya perlahan tercium. Independensi sekolah bukan berarti bebas dari pengawasan. Ini tentang kemandirian moral kepala sekolah yang berani menolak tawaran proyek fiktif, guru yang menilai siswa dengan objektif, dan komite sekolah yang terdiri dari orang tua berdaya siswa-siswi, bukan mantan koruptor yang sedang cuci tangan. Kapitalisme pendidikan mengubah sekolah layaknya mall. Yang kaya bisa beli kursi paling terdepan, yang miskin hanya bisa menyaksikan sembari menggigit jemari. Lembaga dalam tanda kutip favorit berlomba membangun gedung mentereng, dan yang megah, sementara sekolah pinggiran berjuang menghindari dari bangunan yang akan ambruk walau tanpa peringatan. Tentu
Hal itu bukan kompetisi sehat. Itu adalah apartheid akademik. So, solusinya seperti apa? Yakni transparansi total. Setiap sekolah wajib memampang papan besar, menginformasikan setiap dana yang keluar, dana yang masuk. Setiap sumbangan baik dari orang tua maupun pihak eksternal sekolah harus tercatat di aplikasi terbuka, bukan masuk ke kantong gelap. Dan kementerian harus tegas, sekolah yang mematok sumbangan wajib di luar kemampuan masyarakat maupun orang tua peserta didik wajib dicabut izinnya, seperti mencabut rumput liar yang meracuni tanah subur. Kementerian Pendidikan bukan menara gading. Mereka harus menjadi mercusuar yang memerangi seluruh sudut gelap sistem. Setiap laporan penyelewengan harus ditindak dalam 24 jam non-stop. Bukan untuk dikubur dalam berkas berdebu, tapi untuk ditindak lebih lanjut. Salah satu contohnya adalah teknologi blockchain yang bisa jadi senjata ampuh melawan tindak KKN, seperti dana yang tidak dapat dimanipulasi, data siswa yang tidak dapat dipalsukan, dan track record guru yang transparan. Tetapi balik lagi, teknologi itu hanyalah alat. Yang kita butuhkan adalah jauh lebih daripada itu, adalah keberanian orang-orang yang dalam instansi pendidikan mampu mengsidak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, selanjutnya mengenai kurikulum berbasis kompetensi yang hadir dan lahir melalui mimpi yang besar. Siswa tak hanya dituntut untuk menghafal, tetapi memahami. Tapi KPK justru terjatuh di sela perjalanan. Pada masa itu, seakan guru dipaksa menjadi robot pencetak soal. Kurikulum yang terlalu kaku dan kreativitas yang dikubur di bawah target administratif. Kurangnya dari kurikulum ini seperti kurangnya operasional, guru kurang kreatif, dan sekolah yang tak mandiri. KPK ibarat lukisan yang belum selesai, lalu digantikan vasnya sebelum catnya itu mengering. Terlepas dari segala kekurangan yang ada di KPK ini, kita tidak boleh melupakannya. KPK adalah fondasi. Ia mengajari kita bahwa kompetensi harus jelas. Matematika bukan sekedar angka, tapi logika. Sejarah bukan persoalan menghafal tahun atau menghafal tanggal atau bahkan nama tokoh, tapi pembelajaran dari kesalahan nenek moyang. Tapi apa yang hilang saat KPK itu disematkan sebagai kurikulum pendidikan Indonesia? Yakni satu, ruang untuk menggali lebih dalam, ruang untuk bertanya mengapa, bagaimana, dan apa. Sepertinya terbungkam. Deep learning mendorong bagaimana belajar mampu memuliakan manusia dengan segala perbedaan kemampuan dan keahliannya. Tutur Bapak Abdul Muti. Ini tentang persoalan bagaimana membiarkan siswa menghancurkan tembok antara kelas dan kehidupan nyata. Contohnya, seorang guru fisika di suatu tempat di Indonesia tak lagi mengajar mengenai gaya magnet dengan sebatas teori saja, melainkan juga memberikan proyek pada siswa untuk membuat seperti podcast kecil-kecilan tentang bagaimana jika bumi kehilangan medan magnet. Terbayang juga misal di suatu tempat Flores misal. Di sana
kenampakan alamnya sungguh indah. Mungkin saja pelajaran seni di sana bukan soal hanya menggambar pemandangan akan kenampakan alam yang sangat ciamik di sana, melainkan merancang kain tenun dengan pola matematika yang berkembang di suku lokal. Deep learning adalah kunci untuk membuka minat yang terpendam. Deep learning juga tak peduli apakah seorang anak ingin jadi ahli kimia atau penari balet yang profesional, tetapi dengan deep learning memberikan panggung untuk keduanya. Tapi tanpa struktur kompetensi, deep learning hanya bisa menjadi kapal namun tanpa kompas. Disinilah kedua definisi KPK dan deep learning harus berpelukan. Contoh implementasi dari fase pertama tentang kompetensi dasar, siswa SD belajar matematika dengan standar KPK, seperti ada penjumlahan, pengurangan, dan operasi hitung yang lainnya, atau bahkan hingga geometri dasar. Dan fase yang kedua, yakni fase deep learning, para siswa diajak untuk mungkin merancang pasar mini di sekolah masing-masing dengan menghitung laba bersih hingga keuangan dan aliran dana saat mereka melakukan transaksi, mengelola laba sekaligus belajar negosiasi dan seni presentasi produk maupun jasa yang mereka tawarkan. Dan fase yang terakhir yakni eksplorasi bakat atau fase yang ketiga, siswa yang tertarik mungkin pada bidang desain bisa membuat poster digital pasar. Ada yang suka menulis, bisa bikin laporan naratif. Atau ada yang suka sosial, bisa menjadi mediator konflik antar pedagang. Last but not least, guru tak lagi jadi sumber ilmu, tapi penyambung kabel-kabel pengetahuan. Instansi pendidikan menjadi pihak yang menaungi segala pelaku kependidikan, dan kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, dan terakhir peserta didik sebagai calon generasi yang dibentuk sedemikian rupa berbasis kompetensi dan berdaya saing global, sehingga siswa tak hanya mampu paham mengenai pelajaran how to do, tapi juga how to be, atau bahkan how to create.